Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Kirani, BP 1910-21-30-34 dari kelompok 2, kelas praktikum dasar-dasar fisiologi tumbuhan agro B. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang stomata. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, yaitu Nia Kurniati dengan BP 1910-21-1007, Ilham Syahneta BP 1910-21-1057, Admiral Amarta BP 1910-21-2011, dan saya sendiri Nurul Kirani. Nah, tentang stomata, tentu saja kita harus mengetahui apa itu stomata. Stomata adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi atau diapit oleh sel khusus yang disebut dengan sel penutup. Stomata ini terdapat pada seluruh bagian organ tumbuhan yang terdedah ke udara, tetapi lebih banyak terdapat pada daun. Nah, fungsi utama dari stomata ini adalah sebagai tempat pertukaran gas seperti CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan pada saat proses fotosintesis. Nah, fungsi lain dari stomata ini adalah untuk menyelamatkan kehilangan air berlebih pada saat transpirasi. Sekian dari saya, dan topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang desensitas stomata atau kerapatan stomata, yaitu kerapatan stomata paling rendah sebesar 161,39 per mm persegi, dijumpai pada Somaklor IR 7.1 dan tertinggi pada Somaklon IR 13 sebesar 418,77 meter persegi milimeter persegi. Tingkat kerapatan stomata paling banyak terdapat pada bagian bawah daun abaksial, dan presentasi stomata terbuka paling banyak terjadi pada waktu pagi dan sore hari. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi desentisitas stomata. Yang pertama adalah karbon dioksida, yang kedua cahaya, ketiga suhu, keempat potensial air daun, kelima kelembaban, 6 angin, 7 laju fotosintesis, dan 8 asam absitat atau ABA, dan ketujuh jam biologis, dan 9 water stress. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang stomata berdasarkan jumlah dan letak sel tetangga. Ini dikemukakan oleh teori Metcalfe dan Charles. Yang pertama ada tipe anomositik, yaitu irregular collet. Sepenutup bentuk ginjal, jumlah sel tetangga tidak tertentu. Terdapat pada tumbuhan Ranunculaceae, Helleborus, dan Sambucus. Tipe diasitik sama dengan sepenutup bentuk ginjal, jumlah sel tetangga 2 buah dengan dinding sel pemisah yang tegak lurus dengan poros panjang stomata. Terdapat pada famili Lachiaceae. Tipe diadistik merupakan modifikasi dari diadistik. Tipe parasitik, yaitu sel penutup bentuk ginjal, jumlah sel tetangga 2 buah dengan dinding pemisah searah dengan poros panjang stomata. Terdapat pada Rubiaceae. Tipe anisositik, sel penutup bentuk ginjal, jumlah sel tetangga 3 buah, salah satu sel tetangga berukuran lebih besar, terdapat pada famili Solanaceae. Tipe aktinostik, yaitu sel penutup bentuk ginjal, jumlah sel tetangga tidak tertentu yang tersusun radier, terdapat pada Proteaceae. Tipe skolasitik, modifikasi dari aktinositik, tetapi sel tetangga selain tersusun radier dan teratur juga berlingkar. Baiklah, sekian dari saya.
menjelaskan yang pertama tentang tipe-tipe stomata berdasarkan letak penebalan pada sel penutup. Terdapat 4 tipe. Yang pertama tipe Amaryllidaceae, memiliki bentuk seperti ginjal, dinding punggungnya tipis, dinding perutnya tebal, dan pada bagian dinding atas dan bawahnya mengalami penebalan. Yang kedua tipe Helleborus. Tipe Helleborus ini memiliki bentuk seperti ginjal juga, tetapi bagian dinding punggung dan perutnya tipis, dan bagian dinding atas dan bawahnya mengalami penebalan. Yang ketiga yaitu tipe Graminia. Tipe Graminia ini memiliki bentuk seperti halter, dengan bagian tengahnya menebal, bagian dinding punggung dan perutnya menipis, sedangkan bagian atas dan bawahnya mengalami penebalan. Yang keempat itu tipe Menium. Tipe Menium ini memiliki bentuk seperti ginjal dan dinding punggungnya tipis, sedangkan dinding lain dapat dikatakan tebal ataupun tipis. Dan berikutnya penjelasan kedua tentang tipe-tipe stomata berdasarkan penyebarannya. Terdapat 5 tipe. Pertama tipe apel. Tipe apel ini penyebaran stomatanya hanya terjadi pada sisi bawah daun. Yang kedua tipe kentang. Tipe kentang ini penyebaran stomatanya lebih banyak pada bagian sisi bawah daun daripada sisi atas daun. Yang ketiga tipe oat. Tipe oat ini penyebaran stomatanya lebih banyak pada bagian atas daun daripada bawah daun. Yang keempat yaitu tipe lili. Tipe lili ini penyebaran stomatanya hanya terjadi pada bagian atas daun. Yang kelima itu tipe Potamogeton. Tipe Potamogeton ini stomatanya dapat tidak ada atau kalau ada disebut vestigal. Yang ketiga itu penjelasan tentang bagian-bagian stomata. Bagian-bagian stomata itu terdiri dari 4 bagian, yaitu sel penutup, celah, sel tetangga, dan ruang udara dalam. Yang pertama sel penutup. Sel penutup dapat dikatakan juga dengan sel penjaga, yang dimana sel penutup ini merupakan sepasang sel yang terlihat simetris dan memiliki bentuk seperti ginjal yang berfungsi untuk menutup dan membuka. Yang kedua yaitu celah. Celah merupakan ruang antara sel penutup yang dimana tempat keluar masuknya udara. Yang ketiga yaitu sel tetangga. Sel tetangga merupakan sel yang berdampingan dengan sel penutup yang jumlahnya bisa 2 atau lebih di sekitar sel penutup, dan fungsinya untuk mengatur osmositas yang membantu dalam proses sel penutup untuk menutup ataupun membuka. Yang keempat yaitu ruang udara dalam. Ruang udara dalam merupakan suatu ruang antar sel yang besar dan berfungsi dalam proses fotosintesis, baik itu transpirasi maupun respirasi. Sekian dari saya. Ini saya akan membahas mengenai mekanisme menutup dan membukanya stomata, serta faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Baiklah, langsung saja kepada topik yang pertama, yaitu mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Membukanya stomata itu diawali oleh akumulasi ion malat, K+, dan Cl-. Nah, ion-ion tersebut akan mengakibatkan tekanan osmosis naik. Ketika tekanan osmosis naik, maka air akan tertarik ke dalam sel penjaga. Nah, ketika vakuola sel penjaga dipenuhi oleh air, maka sel penjaga akan membengkak dan menyebabkan tekanan turgor naik. Nah, ketika tekanan turgor naik, tekanan turgor tersebut akan mendesak sel-sel tipis pada sel penjaga sehingga mengakibatkan stomata membuka. Yang seterusnya yaitu stomata menutup. Nah, menutupnya stomata itu dipengaruhi oleh cikaman air. Nah, pada proses cikaman air tersebut, maka zat pengatur tumbuh atau yang biasa dikenal dengan asam absitat akan menyebabkan membran sel bocor. Ketika membran sel penjaga bocor, maka ion K+ dalam membran sel akan keluar dan sel akan mengkerut. Nah, ketika sel mengkerut, disitulah terjadi penutupan stomata. Yang topik selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Yang pertama ada faktor internal. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu cahaya matahari, konsentrasi CO2, dan juga asam absitat atau zat pengatur tumbuh. Yang kedua ada faktor internal, yaitu jam biologis. Jam biologis ini akan memicu serapan ion pada pagi hari sehingga menyebabkan stomata membuka. Sedangkan pada malam hari, jam biologis ini akan membebaskan ion sehingga menutupnya stomata. Nah, pada kebanyakan tumbuhan, stomata membuka pada siang hari dan menutup pada malam hari. Berbeda dengan tumbuhan CAM. Pada tumbuhan CAM, stomata akan membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari. Menutupnya stomata pada tumbuhan CAM pada siang hari untuk mengurangi penguapan.
Sedangkan membukanya stomata pada tumbuhan CAM pada malam hari itu digunakan untuk menyerap CO2 yang akan digunakan untuk proses fotosintesis. Sekianlah hasil dari kelompok 2. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.